Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Siapa beri salam? Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi. Mari ketua kelas, ibu kita dalam doa. Teman-teman sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara iman Katolik. Berdoa mulai dari dalam Bapa dan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, sekarang kami hendak memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau menuntun kegiatan kami agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Hanya itu doa dan permohonan kami, yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Ibu akan seperti biasa Ibu cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, mereka berdua tidak hadir kenapa? Sakit. Kita doakan semoga mereka berdua cepat sembuh. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, apakah pernah kalian mengikuti diskusi pemilihan ketua kelas? Pernah. Pernah tidak? Pernah. Kalau pernah, hal-hal apa saja yang kamu buat dalam diskusi tersebut? Ya, silakan Vira. Memilih nama-nama yang akan dicalonkan. Memilih nama-nama yang akan dicalonkan. Yang lain? Ya, Andri. Akan menjadi ketua kelas. Iya, siapa yang lain? Ayo, selain Andri, Vira, yang lain. Oke, Dava. Diskusi bersama untuk pemilihan ketua kelas. Diskusi bersama. Yang berikutnya. Ya, Stoner. Kompak dalam memilih ketua kelas. Kompak dalam memilih ketua kelas. Mari kita tepuk salut untuk teman-teman yang sudah mewakili kalian menjawab pertanyaan Ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Selanjutnya kita tepuk profil Pancasila dulu ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya, berikutnya Ibu minta Cerin, kita semua bangun. Kita mau menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Cerin. Silakan duduk. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai dengan proses belajar kita, kita ice breaking sebentar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini, Mana ini? ini mana? Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Baik anak-anakku, nah saatnya kita masuk pada membuat kesepakatan kelas. Jadi kalian yang harus membuat kesepakatan kelas. Silakan. Ya, Kira, Tidak boleh menyontek saat ulangan. tidak boleh menyontek. Yang kedua, ya, Menghargai pendapat teman. menghargai pendapat teman. Tipe, Tidak keluar masuk seenaknya. tidak keluar masuk enaknya. Ya, Nafisa, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Ya, Boleh makan di dalam kelas. tidak boleh makan dalam kelas. Berikutnya, ya, dapat Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Berikutnya, Lala. Oh ya, Lala Tidak suara. boleh menyontek. Ya, Tidak boleh. tidak boleh menyontek. Berikutnya, ya, Ajis. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ces.
mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi, ingat, kalian harus bertanggung jawab dan sepakat dengan kesepakatan yang kalian buat. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. 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 Baik, anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mengikuti musyawarah di rumah dan di sekolah? Pernah. Pernah? Ya. Kalau pernah, apa yang kalian alami yang saat kalian melakukan diskusi di rumah, di sekolah? Ayo, apa yang kalian diskusikan? Kalau di rumah, diskusi bersama siapa? Ayo, tidak mungkin kan kalau di rumah kalian melakukan diskusi hanya sendiri. Ayo, ya Cynthia. Diskusi bersama anggota keluarga. Ya, diskusi bersama anggota keluarga. Kalau diskusi bersama anggota keluarga, kira-kira topik apa yang dibahas? Ayo, kira-kira topik apa yang dibahas? Ya, liburan. Oke. Baik, jadi kalau misalnya kita melakukan diskusi di rumah, otomatis kita pasti akan melakukan diskusi sederhana, yaitu pergi berlibur. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik memahami konsep musyawarah. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap musyawarah. Jadi hari ini kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran. Baik, berikutnya. Apa arti musyawarah? Ada yang tahu? Oke, Vira. Sekelompok orang yang berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Iya, yang lain hanya Vira dari tadi. Oke, ayo. Ya, Beberapa people. orang yang berdiskusi untuk mencapai keputusan bersama. Iya, yang lain. Oke, Musyawarah adalah proses pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan bersama. iya. Yang lain. Ada yang lain? Oke, Evan. Upaya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Iya, upaya untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan. Yang teman-teman kalian itu jawab tuh benar semua. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang lain juga harus bersuara, ya. Yang lain harus bersuara, harus berani untuk menjawab. Berikutnya, musyawarah, musyawarah itu adalah upaya bersama untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Jadi, untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dilakukan musyawarah. Dilakukan apa? Musyawarah. Baik. Topik hari ini yang akan kita pelajari adalah musyawarah untuk mufakat. Minta kalian perhatikan di depan. Nah, di depan ini sudah tertera materi berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat. Sekarang kita bersama-sama membaca materi tersebut. 1, 2, 3. Musyawarah untuk mufakat. Pengertian musyawarah. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan. 2. Proses dialog dan pembahasan bersama
gambar di depan. Ada yang tahu gambar apakah itu? Ayo. Ya, Vira. Gambar di depan adalah gambar beberapa orang yang sedang berdiskusi. Beberapa orang yang sedang berdiskusi. Yang lain? Ayo, ada yang lain? Ayo perhatikan baik-baik gambar itu. Tadi sudah disampaikan oleh atau dijawab oleh Vira bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan diskusi. Yang lain? Ayo, lihat baik-baik dia punya gambar. Dava, ayo. 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 Kira-kira mereka sedang melakukan apa? Ayo. Iya, Evan. Bermusyawarah. Yang lain, Dava. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Berikut. Ya, siapa lagi? Ya, Andri. Berdiskusi untuk memilih ketua kelas. Mereka sedang berdiskusi untuk pemilihan ketua kelas. Yang lain? Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Baik. Ya, semua jawaban yang teman kalian jawab itu benar. Tepuk salut untuk mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi di gambar itu ada seorang anak menjadi pemimpin. Dia memimpin jalannya sebuah diskusi. Nah, dia memimpin sehingga ada topik yang sudah mereka bahas. Dan topik itu ada beberapa teman yang mengacungkan tangan untuk berpendapat. Itu yang dilakukan oleh beberapa anak yang sedang melakukan diskusi kelompok. Baik, sekarang kita masuk pada ciri-ciri musyawarah. Mari kita bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Ciri-ciri musyawarah. 1. Dilakukan oleh lebih dari satu orang karena musyawarah memerlukan pendapat lebih dari memiliki kedudukan yang sama. Artinya, Tidak ada orang atau kelompok yang kepentingannya harus diutamakan. dalam Musyawarah, semua kepentingan sejajar. Jadi, keputusan diambil berdasar pada kepentingan orang banyak. 3. Semua orang boleh berpendapat karena memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada pihak yang dilarang untuk menyampaikan pendapat. Musyawarah mufakat berarti keputusan dilakukan melalui diskusi. Dalam diskusi ini akan dilihat manfaat dan kerugiannya. Jika diskusi yang dilakukan tidak menghasilkan suatu mufakat, cara terakhir yang dilakukan adalah pemungutan suara. Suara terbanyak menjadi keputusan bersama yang harus diterima oleh seluruh anggota. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada manfaat musyawarah. Dari tujuan, ciri-ciri, sekarang kita masuk pada manfaat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manfaat musyawarah. 1. Melatih kemampuan untuk mengungkapkan pendapat secara terbuka dan jujur. 2. Musyawarah memungkinkan masalah yang kompleks diselesaikan melalui dialog dan diskusi. 3. Keputusannya melalui
Ya, sekarang kita masuk pada contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari Ibu baca sendiri. Yang pertama, memilih ketua kelas. Memilih ketua kelas. Yang kedua, memutuskan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menyelesaikan masalah antar teman. Yang keempat, mengambil keputusan keluarga. Musyawarah tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip musyawarah, kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan menjaga hubungan yang harmonis. Baik. Sekarang kita perhatikan gambar di depan. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Wah, pertama, siapa yang duluan angkat tangan nih? Oh, Sonet. Oke. Pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Yang kedua, ya, lihat dulu gambarnya. Selain pemilihan ketua kelas, apa yang mereka buat di situ? Apa? Ya, Mereka melakukan pemungutan suara. mereka melakukan pemungutan suara. Yang lain, baca dan lihat, perhatikan gambar itu. Mereka sedang buat apa? Ayo, ya, Dava. Menulis nama yang akan menjadi ketua kelas. Iya, menulis nama yang bakal menjadi calon ketua kelas. Yang lain masih ada tuh. Masih. Ayo, coba temukan. Jangan terlalu lama. Ayo. Ayo. Iya, Afila. Membaca calon ketua kelas. Ya, membaca nama calon ketua kelas. Luar biasa. Mereka perhatikan betul-betul gambar yang ada di depan. Oke. Baik, kita lanjut. Halo. Hai. Baik, sekarang Ibu minta kalian perhatikan di depan. Perhatikan video yang akan Ibu buka. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah bermusyawarah sesuai aturan. Selamat belajar dan terus semangat. Musyawarah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kegiatan musyawarah akan berakhir jika sudah sampai kata mufakat. Mufakat adalah kesepakatan yang sudah diterima dan akan dijalankan anggotanya. Agar kegiatan musyawarah dapat berjalan dengan lancar, kita harus tahu prinsip-prinsip, tata cara, dan contoh sikap dalam bermusyawarah. Berikut prinsip-prinsip dan tata cara dalam musyawarah. Prinsip-prinsip musyawarah. 1. Mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. 2. Menghormati pendapat orang lain. 3. Melaksanakan keputusan dengan berlandaskan keikhlasan dan penuh tanggung jawab. 4. Musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. 5. Musyawarah harus dilandasi dengan asas kekeluargaan. 6. Keputusan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tata cara musyawarah. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum acara dimulai. 2. Kegiatan musyawarah bisa dimulai jika peserta telah mencapai quorum. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam musyawarah. 3. Susunan panitia yang terdiri dari ketua, penulis, dan anggota musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta wajib menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 6. Saat mengutarakan pendapat harus dilandasi oleh akal sehat dan hati nurani. 7. Saat menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti cara-cara yang berlaku. Cara-cara menyampaikan pendapat dalam musyawarah yang berlaku, antara lain yaitu 1. Mengacungkan jari terlebih dahulu. 2. Berbicara setelah dipersilakan. 3. Menggunakan tutur kata yang sopan. 4. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 5. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 6. Berbicara dengan suara yang jelas dan tidak berbelit-belit.
Berikut contoh-contoh sikap yang harus diterapkan selama musyawarah berlangsung, antara lain yaitu 1. Tidak boleh mencela orang lain. 2. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 4. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Manfaat pelaksanaan musyawarah. 1. Mengetahui kompetensi dari setiap peserta musyawarah terhadap permasalahan yang dibahas. 2. Memantapkan suatu pendapat yang telah diusulkan setelah mendapatkan berbagai analisis dari peserta musyawarah. 3. Mempersatukan setiap orang pada satu pendapat. 4. Memilih suatu pendapat yang paling adil dan benar. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa menimbulkan perpecahan. Artinya, melalui musyawarah diharapkan kerukunan akan selalu terjaga. Demikian tadi, video pembelajaran tentang bermusyawarah sesuai aturan. Setelah kalian melihat video tadi, saling ada keterkaitan antara video yang tadi. Ya, saat ibu memaparkan materi. Kemudian, tadi juga ibu kembali memutarkan video tentang musyawarah. Jadi di sini ibu mau mempertegaskan lagi bahwa dengan adanya musyawarah tidak akan mungkin terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat. Justru karena adanya musyawarah, maka terjalinnya persatuan dan kesatuan. Oke. Baik, saatnya ibu bagi kamu ke dalam bentuk kelompok. Ya, silakan dulu dalam bentuk kelompok. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai, halo. Baik, sebelum kalian lanjut dengan tugas kalian dalam diskusi kelompok, kita nyanyi sedikit dulu ya. Oke, semua lihat ke video. Oke. Bila ada suatu masalah, bermusyawarah untuk mufakat. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda, tetap bersatu. Jika kita telah sepakat, lakukan itu dengan semangat. Jika kita telah sepakat, lakukan itu dengan semangat. Bila ada suatu masalah, bermusyawarah untuk mufakat. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda, tetap bersatu. Jika kita telah sepakat, lakukan itu dengan semangat. Oke. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk pada sesi pertanyaan tambahan atau contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan musyawarah. Silakan. Sebutkan tema-tema yang biasa dibicarakan dalam musyawarah. Ya, kelompok berapa? Ya. Terjadi Kelompok dua. lingkungan RT. Terjadinya banjir di lingkungan RT. Siapa lagi? Kelompok berapa? Ayo. Kelompok 1, ya. Silakan Najis. Keadaan sampah yang bersebaran di sekolah dan di rumah. Keadaan sampah yang bersebaran di sekolah dan sekitar rumah. Ya, berikutnya. Kelompok 3. Sebutkan contoh nyata musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 5. Pemilihan ketua kelas. Ya, pemilihan ketua kelas. Oke, berikutnya. Evan. ketua RT. Ya, pemilihan ketua RT. Ya, berikutnya. Kerja bakti. Melaksanakan kerja bakti. Oke, baik, terima kasih karena kalian sudah menyusun pertanyaan tambahan dan
dan membuat contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan musyawarah. Berikutnya, tugas yang akan Ibu berikan adalah untuk setiap kelompok. Jadi Ibu kan bagi kalian kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, tugas ini kalian harus memilih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tugas ini kalian pilih sesuai dengan keinginan. Keinginan kalian, tidak ada paksaan. Nah, tugas tersebut seperti apa? Ya, contohnya seperti membuat poster, menggambar ilustrasi, apalagi cerpen atau cerita pendek, dan kesepakatan kelas. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa silakan. Ibu akan bagikan kertas untuk kalian kerjakan pada setiap kelompok. Silakan. Baik, silakan lakukan pekerjaan kalian. Sesuai, ingat ya, sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Ya, misalnya kelompok 1. Dalam kelompok ini, dalam kelompok 1, dia punya keinginan buat ini poster. Oh, silakan. Ada lagi yang mau butuh kertas? Ayo. Kelompok mana lagi yang butuh kertas? Anak-anakku, ya. Sementara kalian sedang melakukan kegiatan menggambar, menyusun cerpen, kemudian menyusun kesepakatan kelas, Ibu akan membagikan lembaran LKPD.
Baik anak-anakku sekalian, sambil kalian sedang menyelesaikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Sedikit lagi, ya, setiap kelompok akan maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Dibutuhkan kerjasama sehingga pekerjaan kalian bisa cepat selesai. Baik anak-anakku, waktu kita tidak banyak. Tolong dipercepat ya, sehingga kalian bisa cepat mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Semua LKPD yang dibagikan atau tugas yang sudah Ibu sebutkan tadi dibutuhkan kerjasama sehingga pekerjaan itu cepat selesai. Halo. Hai. Halo. Tepuk semangat. Baik, saatnya sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Ibu, saatnya sekarang untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kelompok 1, Ibu persilakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ada 3 macam hasil diskusi kami, yaitu poster, cerita pendek, dan kesepakatan kelas. Saya mulai dari poster. Gambar ini diceritakan ada 2 orang laki-laki yang sedang berdebat. Ada 1 orang laki-laki yang melerai supaya mereka tidak berdebat lagi. Sekian terima kasih. Selanjutnya cerita pendek. Musyawarah untuk mufakat. Aku harus belajar untuk ujian nanti, kata Andi. Seminggu lagi akan diadakan ujian, jadi Andi harus belajar giat. Teman-teman Andi banyak yang sudah mempersiapkan catatan kecil untuk menyontek. Lain halnya dengan Rena. Dia sibuk bermain permainan di komputer. Ah, gampang itu, tinggal contek aja, katanya. Andi dan Rena merupakan sahabat.
Andi dan Rena ini bagai dua sisi dua mata uang yang sayangnya sering kali Andi dan Rena berbeda pendapat. Seperti pada pengusulan kegiatan liburan, Andi memilih kerja bakti, sedangkan Rena memilih liburan. Andi anak yang sederhana, rajin dan hemat, sedangkan Rena anak orang kaya, agak boros dan pemalas. Suatu hari mereka bertengkar di depan rumah Pak RT. Aku bilang kita itu sebaiknya sadar lingkungan. Kalau ada wisatawan membuang sampah, usir saja, kata Rena. Katakan saja kamu malas kerja bakti. Kita itu tidak bisa mengusir wisatawan. Mereka sumber pendapatan daerah kita, kata Andi. Tak bisa, kita sudah mau ujian, jadi tak sempat kerja bakti, balas Rena. Kamu sok rajin, kamu aja menyontek. Katakan saja kamu ingin main komputer, kata Andi. Ujian ya ujian, kerja bakti ya kerja bakti, sambung Andi. Ada apa ini ribut-ribut depan rumah saya, kata Pak RT. Barulah Andi dan Rena menjelaskan semua. Sudahlah, hidup ini pilihan. Kalau masalah itu saja kalian bertengkar, bagaimana bila bisa nanti? Sudah, kita adakan musyawarah saja, tak baik bertengkar. Bila ada yang kurang setuju, bisa menyampaikan pendapat. Maka mereka terdiam. Akhirnya musyawarah pun diadakan, dan rata-rata warga beranggapan sama seperti Andi. Dan akhirnya mereka tetap kerja bakti. Akhirnya Rena sadar apa yang diperbuatnya itu salah dan meminta maaf. Mereka pun saling memaafkan. Berikutnya kesepakatan kelas. 1. Menyampaikan pendapat dengan jelas dan singkat. 2. Menghormati keputusan bersama. 3. Fokus pada topik. 4. Mengutamakan kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih. Ini saja dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, sekarang apakah ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi mereka? Ada? Ada tidak? Oh, berarti mereka sudah bagus, sudah pas. Oke, baik. Hasilnya silakan ditempelkan di papan. Tempel di Ajis, balik rupanya tempel di papan itu. Tempel yang rapi untuk kelompok yang lain. Sudah? Oke. Baik anak-anakku, selanjutnya Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Untuk kelompok 2, silakan. Ya, cepat. Ayo semangat, cepat. Cepat. Jadi kesini sedikit. Oke. Kita yang lain dengar. Silakan kelompok 2. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami ada 3 macam, yaitu poster, kesepakatan kelas, sama cerpen. Kami mulai dari cerpen. Kegiatan membersihkan lingkungan. Di hari Minggu, para warga berkumpul di rumah Pak RT. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan tentang rencana
Kemudian Pak RT dan para warga menyetujui kegiatan tersebut. Pak RT membagi tugas kepada warga, lalu para warga melaksanakan tugas masing-masing. Setelah selesai, para warga kembali berkumpul di rumah Pak RT. Mereka kembali bermusyawarah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya dengan poster. Di dalam gambar ini, mereka sedang berdiskusi untuk mencari jawaban di dalam buku. Selanjutnya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. 1. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Aktif dalam diskusi kelompok. 4. Bekerja sama dengan diskusi kelompok. 5. Tanggung jawab dengan hasil keputusan yang dibuat. 6. Saling menghormati dan menghargai antara teman. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Untuk itu Ibu persilakan untuk tempel hasil diskusi kalian pada papan tulis. Silakan. Ya, gunting lemnya ada di sini. Baik. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan. Ya, maju. Silakan kelompok 3. Kita kelompok lain silakan untuk mendengar. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami ada 3, yaitu poster, cerpen, dan kesepakatan kelas. Mulai dari poster. Saya akan menceritakan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah mereka lagi memilih ketua kelas. Siapa yang suara lebih banyak, dialah yang menjadi ketua kelas. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya cerpen. Pemilihan ketua RT. Di sebuah lingkungan perumahan, tepatnya di lingkungan RT 5, Pak akan mengadakan pemilihan ketua RT yang baru. Karena masa jabatan Pak Wadul sebagai ketua RT yang lama akan segera berakhir. Maka dari itu, Pak Wadul yang masih menjabat menjadi ketua RT mengumpulkan beberapa perwakilan warganya di gedung balai pertemuan masyarakat Pak Wadul. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul untuk membahas pemilihan ketua RT yang baru. Seperti yang saudara-saudara ketahui, saya akan segera lengser dan mengakhiri masa jabatan saya sebagai ketua RT. Tentu saja adakah yang mempunyai usul untuk rencana pemilihan ketua RT yang baru? Buati. Kandidat yang akan kita pilih sebagai ketua RT yang baru siapa saja? Waktu kita butuh pemimpin yang siap memimpin kita, jadi siapa yang bersedia menjadi ketua RT? Tunggu lagi ya. Jika diperbolehkan, saya siap menjadi ketua RT yang baru. Selanjutnya kesepakatan kelas. Teman-teman akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama, 1. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Berbicara satu persatu. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Bermusyawarah pemilihan ketua kelas dan struktur organisasi kelas. Dan 6. Berdiskusi untuk mengerjakan tugas kelompok. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3
3 yang sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Baik, Ibu mau tanya, ada yang mau menanggapi hasil diskusi mereka? Ayo, ada yang menanggapi? Oke, sudah pas. Silakan tempelkan kembali hasil kalian di papan. Baik, sekarang kita menuju ke kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju untuk presentasi. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ada 3, yaitu poster, cerpen, dan peraturan kelas. Baik, mulai dari poster. Pada gambar ini ada sebuah keluarga yang merencanakan liburannya ke pantai. Namun sang kakak agak merasa sedikit khawatir tentang liburan tersebut. Nah, dan ayah pun menasihati sang kakak untuk tidak ragu dalam memilih liburan kali ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya cerita pendek. Pemilihan ketua kelas. Kelas 6 akan diadakan pemilihan ketua kelas. Pemilihan dipimpin oleh ibu guru. Calon ketua kelas ada 3 orang, yaitu Andri, Mira, dan Anton. Bagaimana anak-anak? Setujukah kalian dengan calon ini? Tanya bu guru. Anak-anak menyetujui calon tersebut sebelum pemilihan dimulai. Ibu guru memberikan penjelasan. Seorang ketua kelas harus dapat menjadi contoh bagi teman-temannya. Ia harus dapat menjaga ketertiban sekolah. Dia harus membantu guru dan teman-temannya. Selanjutnya peraturan kelas. Kesepakatan kelas adalah 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Mendengarkan penjelasan orang lain. 3. Menjaga kelas tetap rapi. 4. Berbicara yang sopan. 5. Membantu teman yang sedang terluka. 6. Saling membantu satu sama lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Saatnya sekarang kalian untuk tempel hasil diskusi kalian. Oke, saatnya kita panggil kelompok 5. Untuk kelompok 5, silakan maju. Silakan kelompok 5. Teman kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Diskusi kami yaitu cerita pendek, poster, dan kesepakatan kelas. Saya mulai dari poster. Pada gambar tersebut ada 3 orang anak dan satu orang anak sedang menyampaikan pendapat mereka. Akhirnya masalah mereka bisa terpecahkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya cerita pendek. Pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Pada waktu itu saya dan teman-teman naik ke kelas 6 SD. Pada hari Senin, kami sekelas mengadakan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Dan kami memulaikan diskusi dan berdebat. Dan teman kami yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Alif dan wakil ketua kelas yang terpilih adalah Fira. Dan sampai saat ini mereka berdua menjadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Sekian cerita pendek dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Baik, untuk kelompok 5, silakan tempelkan
Oh ya, lanjut kesepakatan kelas. Selanjutnya kita ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah 1. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. 2. Mengambil keputusan secara demokratis. 3. Taat pada waktu orang sedang menjelaskan keputusan. 4. Berbicara berdasarkan fakta. 5. Tidak boleh ribut saat mendengarkan pendapat orang lain. Baik. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Silakan tempelkan hasil kalian. Baik. Terima kasih untuk semua kelompok dari kelompok 1 maupun kelompok 5 yang sudah menyelesaikan LKPD kalian di siang hari ini. Sekarang Ibu masuk pada tahap menyimpulkan. Ibu ini menyimpulkan materi hari ini. Musyawarah adalah cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah pula adalah upaya bersama untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Baik, dengan musyawarah kita dapat memecahkan masalah bersama dan memperkuat persatuan. Mari kita terapkan nilai-nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah adalah kunci untuk membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan bermusyawarah, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik. Tepuk semangat! Halo. Hai. Baik, berikutnya Ibu akan bagikan lembar LKPD untuk setiap kelompok kerjakan ya. Kelompok 1. Yang sudah dapat silakan kerja. Oke. Yang sudah dapat silakan kerja. Tulis nama, kelas, hari tanggal, dan silakan menjawab pertanyaan yang sudah tertera di lembar kerja LKPD tersebut. Silakan tulis. Ya. Pakai dengan mikrofon. Kelas ini apa nih? Kelompok. Jawabannya itu tulis di bagian bawahnya saja, di lembar LKPD di bawah. Jangan lupa nama kelompok, kelas, hari tanggal. Ya, gesit deh. Ayo cepat.
sudah kumpul saja, kumpul ya selesai kumpul saja, kumpul saja. Oke. Ayo, masing-masing kelompok fokus dengan diri